5 seri balapan MotoGP 2024 telah dirampungkan Marc Marquez dan kini ia menduduki posisi ketiga di tabel klasemen jelang MotoGP Catalunya 2024. Manuver epik Marquez kepada Pecco Bagnaia di last corner MotoGP Prancis 2 pekan lalu seakan jadi teror bahwa si baby alien kini telah kembali ke jalur kemenangan. Diprediksi teror Marquez akan berlanjut di MotoGP Catalunya 2024 yang mana balapan bakal berlangsung di sirkuit Barcelona. Michael Laverty mengulik alasan Marquez bisa langsung gacor dan kini menjadi salah satu penantang gelar juara dunia MotoGP 2024. Dari kacamata Laverty, dia melihat beberapa bagian motor Desmo Sedici GP23 milik Ducati memang cocok untuk Marquez. Ada beberapa part dari motor Ducati spek tahun 2023 itu yang dirubah demi kenyaman kakak Alex Marquez. Dirangkum dari laman Crash, Laverty menerangkan kru Gresini Ducati selaku tim yang menaungi Marquez telah membuat motor yang nyaman untuk Marquez. Dimulai dari jok hingga pijakan kaki yang disesuai dengan tinggi badan kekasih Gemma Pinto. Kendati tidak menjelaskan secara detail, disimpulkan Marquez merupakan atlet yang fleksibel, sehingga juara dunia 8 kali itu tidak kenal takut meski ada sedikit ketinggian antara jok dan pijakan kaki. Tugas kru Gresini adalah membuat Marc Marquez merasa nyaman. Dia mengendarai Honda sepanjang hidupnya, MotoGP, sekarang dia mencoba beradaptasi dengan Ducati, ujar Laverty. Bagian selanjutnya adalah setang. Setang motor milik Ducati cukup lebar dan itu cocok dengan karakteristik Marquez. Setang cukup lebar, sedikit mirip motor cross. Marc sangat suka berada di bagian depan motor, mengendalikannya, jadi setangnya cukup lebar. Hal ini memungkinkannya untuk mengerem dengan keras, menggunakan struktur kerangkanya untuk menyalurkan seluruh tenaga ke bagian depan motor, jelasnya. Bagian terakhir adalah part yang menurut Laverty jadi part yang disukai oleh rider berusia 31 tahun tersebut. Ialah rem depan yang membuat ex-pembalap Repsol Honda ini cukup agresif baik ketika melakukan manuver maupun overtake. Meskipun di MotoGP Amerika Marquez sempat mengalami masalah dengan rem depan, kru Gresini berhasil memperbaikinya. Setelah GP Texas, Amerika, Marc mengalami masalah dengan rem depannya. Rem itu tidak ada saat ia membutuhkannya, dan ia sangat menyukai rem depannya. Jadi mereka telah merancang tuas rem depannya. Tuas rem depan yang baru, papar ex-rider MotoGP. Kini, Marc mengerem hanya dengan satu jari dan ia suka dengan rem yang kuat. Dia tidak suka permainan bebas, jadi respons instan dari rem depan. Keindahan dari kemampuan Marc adalah dia bisa mengerem sampai ke tikungan dengan satu jari, tambahnya. Berkat kerjasama epik antara kru Gresini dengan Marquez, tak heran jika sang rider kini cukup kompetitif. Modal apik bagi Marquez untuk melanjutkan konsistensinya dalam agenda balap selanjutnya yang akan berlangsung di Barcelona. Marquez sejatinya sudah pernah menjuarai seri balapan di Catalunya saat bersama Honda pada tahun 2014 dan 2019. Kini terbuka potensi Marquez untuk kembali naik podium utama dengan motor yang berbeda. Pembalap Red Bull Gas Tech 3, Pedro Acosta, siap bangkit di MotoGP Catalunya 2024, sebab dia merasa frustrasi dengan penampilannya di seri sebelumnya yang digelar di MotoGP Prancis 2024. Ya, Pedro Acosta gagal finish di seri balapan MotoGP Prancis 2024. Pembalap berusia 19 tahun itu terjatuh di tikungan ke-8 sirkuit Le Mans, Prancis pada Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Acosta terjatuh setelah berupaya memperebutkan posisi keempat dalam balapan itu. Alhasil, Acosta harus puas membawa pulang 4 poin saja. Hal ini membuat pembalap berjuluk The Baby Shark itu frustrasi. Le Mans adalah akhir pekan yang agak membuat frustrasi karena, seperti yang saya katakan, kami sudah menyiapkan motor untuk mencapai puncak balapan, kata Acosta, dikutip dari Crash, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Kini,
Acosta menegaskan siap bangkit untuk meraih hasil lebih baik di MotoGP Catalunya 2024. Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Saya tiba di Montmeló, sirkuit Catalunya, dengan lebih antusias dan dengan ide-ide yang jelas, jadi saya akan mencoba menjalani hari Jumat yang baik, melanjutkannya pada hari Sabtu dan menyelesaikannya pada hari Minggu, tutur Acosta. Pedro Acosta sendiri kini duduk di urutan ke-6 pada klasemen sementara MotoGP 2024, dia total sudah meraih 73 poin. Acosta terpaut 56 poin dari Jorge Martin, Pramac Ducati, yang tengah bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Acosta sendiri sukses tampil cemerlang pada musim debutnya di MotoGP, tak ayal, ada kans baginya untuk berjaya juga pada musim ini. Luca Marini masih belum meraih poin dan setiap balapan selalu berada di posisi belakang, seperti sweeper saat touring. Akibatnya, pembalap asal Italia ini dirumorkan bakal pergi lebih cepat dari Repsol Honda. Alih-alih tinggalkan VR46 Racing Team menjadi lebih baik, Marini rupanya malah tak bisa tampil baik dengan motor Honda. Padahal, saat membela tim Valentino Rossi, dirinya sukses meraih 201 poin dengan finish di posisi 8. Kini, Marini belum bisa mengemas poin sama sekali dari 5 balapan yang sudah berlangsung. Pada balapan terakhir di MotoGP Prancis, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024, dia harus puas finish di urutan ke-16 atau paling belakang. Capaian itu membuat adik Valentino Rossi ini ada di posisi ke-23 klasemen sementara. Parahnya, Luca Marini malah tertinggal dari pembalap penguji KTM Dani Pedrosa yang mengoleksi 7 poin. Dilansir otomotif dari Crash, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024, Marini mau kabur dari Honda karena performa yang melempem. Dia dikabarkan tertarik untuk gabung dengan tim satelit dari Aprilia, Trackhouse. Tim asal Amerika Serikat itu saat ini dikepalai oleh David Brivio, yang pernah sukses membesarkan Yamaha. Salah satunya adalah merekrut Rossi ke Yamaha pada 2004, dan langsung keluar sebagai juara dunia. Brivio pernah bekerja dengan Rossi sebagai konsultan independen untuk program pengembangan pembalap di Akademi VR46 miliknya dari 2010 hingga 2013. Sementara itu, kontrak Marini dengan Honda berlangsung 2 tahun, di mana Marini sudah terikat hingga 2025 dengan timnya saat ini. Jika ingin akhiri kontrak lebih cepat, bukan perkara mudah bagi Marini walau dirinya sadar Honda susah untuk bersaing di musim ini.